Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Aslam selaku dosen mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Adam Firdaus selaku tim wawancara. Nama saya Ferdiansa selaku tim pewawancara. Nama saya Teja Artioso selaku narasumber yang diwawancari oleh tim wawancara. Nama saya Abel Giovanni selaku tim wawancara. Nama saya Adityanung Setiawan selaku tim wawancara. Selanjutnya kami akan menganalisis UMKM Mondasari Bakery. Kira-kira keputusan manajerial apakah yang diambil oleh Mondasari Bakery? Nah, keputusan manajerial yang diambil dari Mondasari Bakery adalah dengan melakukan ekspansi pasar untuk memperluas jangkauan konsumen. Untuk penjelasannya ada di video berikut ini. Oke, halo guys. Jadi di sini kita akan mewawancarai salah satu teman kita yaitu Mas Teja yang memiliki usaha UMKM Mondasari Bakery ini. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya Mas Teja? Alhamdulillah baik, Mas Adam. Oke, jadi sebelumnya kami ingin meminta izin dulu untuk Mas Teja untuk bisa mewawancarai Mas Teja, apakah diperbolehkan? Sangat diperbolehkan Mas Adam sama Mas Fetri juga sama tim-tim wawancara. Saya juga justru masa senang dan antusias karena kedatangan kalian dan kehadiran kalian justru membuat UMKM Mondasari ini terekspos. Oke, terima kasih untuk Mas Teja telah meluangkan sedikit waktunya untuk kami ya Mas Teja. Sama-sama Mas Adam. Oke, jadi begini Mas Teja, jadi gimana sih awalnya cerita sedikit tentang usaha bakery Mas Teja ini? Kalau cerita dari awal mungkin nggak mungkin ya Mas Adam ya. Mungkin dari secara singkatnya aja ya. Awal mula Mondasari Bakery kan dirintis oleh ayah almarhum ayah saya tahun 2000. Kalau untuk dihakikannya Mondasari Bakery itu tahun 2004. Oh, berarti cukup lama juga ya Mas Teja dari 2004 nih. Jadi apa sih yang menjadi latar belakang Mas Teja ini untuk memotivasi UMKM Bakery untuk melakukan ekspansi pasar toko ini Mas Teja? Kalau misalkan pembahasannya ekspansi pasar yang dilakukan oleh Mondasari Bakery, ini pertama kali Mondasari Bakery melakukan ekspansi pasar setelah lama. Mungkin waktu zaman dahulu. Waktu dulu pernah melakukan ekspansi, tapi pernah melakukan kegagalan, dan sekarang ini awal mulanya lagi Mondasari melakukan ekspansi pasar. Jadi dulu tuh Mas Teja sempat memulai untuk ekspansi cuman gagal. Jadi untuk saat ini mencoba lagi. Ya, tapi kalau untuk alasan dan tujuannya melakukan ekspansi pasar, tentu Mondasari Bakery ingin memperluas jarak produk agar dipasarkan. Oke, jadi biar orang-orang juga tahu gitu ya. Iya. Makin besar juga Mondasarinya ya Mas Teja. Betul. Amin. Oke, amin. Jadi gimana sih Mas Teja untuk proses awal identifikasi pasar ini atau lokasi baru untuk ekspansi itu dilakukan? Oh, identifikasi pasar tentu saya melihat dari melakukan survei kecil-kecilan dari misalkan apakah Kemayoran yang dilakukan Mondasari Bakery untuk ekspansi ini dapat berbuah profit untuk Mondasari Bakery apa enggak, dan apakah dari antusias masyarakatnya itu kepada Mondasari Bakery positif apa kagak gitu. Yang ketiga karena melihatnya peluang yang telah dilakukan oleh Mondasari Bakery selama ini. Karena kalau kilas baliknya, alhamdulillah ini ya Mas Adam ya Mas Ferdi. Alhamdulillahnya banyak sekali misalkan customer yang enggak bisa tergapai oleh Mondasari Bakery. Makanya dengan melihat peluang tersebut, ada keinginan dari kami untuk meluaskan ekspansi pasar tersebut. Gitu, Mas Adam. Oke, jadi untuk dari riset Mas Teja sendiri ini, wilayah Kemayoran ini cukup bagus lah ya untuk memasarkan Mondasari Bakery ini. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Mas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mas. Boleh. Oke, baik Mas Teja. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya ini. Saya ingin bertanya faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih lokasi baru untuk pembukaan toko baru Mas Teja? Pertimbangan utamanya ya Mas Ferdi, Iya. pertimbangan utamanya tentu biaya operasional kita harus pertimbangkan. Kira-kira biaya operasional yang dikeluarkan oleh Mondasari kan kalau secara
umum UMKM kan kecil lah, dan kalau misalkan minjem ke BRI KUR itu kan butuh resiko yang besar. Jadi kami melakukan apa ya, kepeluangan risiko manajemen itu kayak gimana sih? Kalau misalkan membuka cabang baru, biaya operasional ya bagusnya tuh kayak gimana gitu. Jadi diusahakan seminimal mungkin kita mengeluarkan biaya operasional yang bagus. Misalkan membuat banner, melakukan promosi kecil-kecilan, terus membuat dekorasi-dekorasi kecil-kecilan sehingga membuat menarik gitu. Kalau yang kedua yang perlu dipertimbangkan apa ya, kemudahan akses para customer menuju Mundasari Bakery. Mungkin itu Mas. Oke, baik Mas Teja, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, siapa aja sih pihak-pihak yang ikut serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk ekspansi ini? Kalau pihak-pihak yang terlibat, karena Mundasari Bakery ini masih standar UMKM, yang terlibat itu masih keluarga, Mas Ferdi, Mas Adam. Jadi kakak, adik, sama ibu juga terlibat dalam mengambil keputusan ekspansi pasar ini. Oke, baik Mas Teja udah menjawab pertanyaan dari kami berdua. Nanti akan dilanjutkan oleh tim kami lagi Mas Teja. Baik. Sebelumnya Mas Teja, kami di sini ingin melanjutkan ya pertanyaan dari tim wawancara kami. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Abel Giovanni. Dan saya Aditya Nusiawan. Mungkin mulai aja pertanyaan dari saya Mas Teja yang pertama. Gimana sih Mas Teja ini melakukan evaluasi resiko dan peluang sebelum melakukan strategi ekspansi ini Mas Teja? Kalau misalkan melakukan evaluasi tentu pasti ada ya Mas Abel. Tapi tentunya dengan melihat resiko-resiko yang ada, kita harus dihindari gitu. Kayak misalkan pengelolaan biaya yang tinggi, operasional yang tinggi, apakah ada produk yang di luar ekspektasi melebihi kapasitas sehingga tidak laku di pasaran, itu harus disesuaikan. Makanya kan ada peluang dan resiko. Jadi kita mengelola biaya operasional dengan semaksimal mungkin agar menghasilkan profit yang lebih besar. Mungkin gitu Mas Abel. Oke, terima kasih Mas Teja. Mungkin dari setelah melakukan evaluasi ini, Mas Teja ini bagaimana memastikan keselarasan strategi ekspansi ini dengan budaya yang sudah ada gitu Mas Teja. Menelaraskan strategi yang sudah ada dengan budaya ya. Iya, budaya dari Mondasari ini. Kalau budaya Mundasari Bakery ini tentunya apa ya Mas Abel ya? Kalau saya pikir-pikir, budaya yang saya lihat dari Mundasari Bakery ini kan tentu peluangnya dari online. Peluang besarnya dari Shopee, Grab, kayak gitu. Ya mungkin dengan budaya, dengan menyesuaikan kondisi tersebut bisa menghasilkan profit yang lebih besar dengan ekspansi pasar. Gitu. Jadi penjualannya tuh nggak cuma dari toko offline ya Mas Teja ya berarti ya. Berarti dari penjualan Mondasari Bakery ini juga didukung dari e-commerce kayak dari Shopee Food atau dari GrabFood maupun GoFood gitu ya Mas Teja ya. Apalagi kan kemudahan akses yang seperti zaman sekarang ini kan Mas Anung, ada platform bisa check out kemana aja Mas Abel. Bisa ada dari Grab, ada promo yang bisa memudahkan konsumen menuju produk yang diinginkan. Itu yang diharapkan mungkin Mas Abel. Mungkin setelah melakukan strategi dan evaluasi juga keselarasan dalam budaya Mondasari ini, pertanyaan yang terakhir ini mungkin gimana sih setelah itu melakukan pengimplementasian secara langsung dalam strategi ekspansi pada Mondasari ini? Pengimplementasikan strategi dari Mundasari Bakery, melakukan apa yang udah ada aja Mas Abel. Kayak misalkan yang udah ada misalkan di toko sebelumnya, strateginya kalau nggak offline sepi ya berarti kita harus melakukan promosi dari Shopee, Grab gitu. Kalau misalkan pengimplementasian yang muluk-muluk nggak ada sih, paling kayak melihat peluang yang ada sekarang ini, kemudahan akses yang tadi dibicarakan oleh Mas Anung, ada platform, ada Shopee, ada Grab,
mungkin kita mengambil peluang itu supaya mendapatkan profit yang lebih besar gitu Mas. Jadi menyediakan diskon gitu ya. Iya. Jadi kayak misalkan kayak yang di belakang itu kayak minimal dengan pembelian 120.000 bisa mendapatkan beras, terigu gitu ya Mas Teja. Itu Mas Anu. Jadi kira-kira itu aja sih Mas Teja pertanyaan dari saya. Mas Anung kira-kira ada pertanyaan nggak nih Mas Anung? Kalau dari saya sih ada nih Mas Teja ya. Pertanyaan saya sih nggak banyak ya. Iya. Cuma berapa? Ada 3 Mas Teja. Siap. Iya Mas Teja. Kita ada 3 nih. Gimana sih menurut Mas Teja cara mengelola sumber daya baik dari keuangan, manusia, operasional yang ada untuk mendukung ekspansi ini tanpa mengganggu operasional yang ada di Mondasari Bakery Mas Kalau Teja? pembagian yang tadi Mas Anung bilang kan Mondasari nah Mondasari kan masih standar UMKM Iya. dan dibentuk oleh keluarga. Tentunya kan pengoptimalan operasional itu didukung oleh keluarga juga. Kayak misalkan pembagian kerja, saya bagian produksi, ada saya bagian nunggu atau pembagian promosi. Terus ada kakak saya juga mendukung produksi dan keuangan. Mungkin pembagiannya seperti itu Mas Anung. Agar pembagian itu mungkin langkah kecil untuk Mondasari lebih efektif dan efisien dalam mengelola ekspansi pasar ini. Begitu Mas Anung. Oh, berarti dengan adanya kekompakan yang ada di keluarga Mas Teja ini, semoga aja dengan upaya-upaya kecil yang telah dilakukan oleh pihak Mondasari, baik dari keluarga atau dari Mas Teja juga, semoga aja Mondasari Bakery ini lebih ramai lagi dan bisa lebih luas lagi nih ekspansi pasarnya ya Mas Teja ya. Mas Anung, itu yang diharapkan mungkin. Oke Mas Teja, selanjutnya nih Mas Teja ada pertanyaan. Menurut Mas Teja nih, dampak ekspansi lahan pasar ini terhadap kinerja bisnis UMKM Mondasari Bakery secara keseluruhan, misalkan kayak dari peningkatan penjualan, pangsa pasar, atau dari brand awareness dan lain sebagainya nih Mas Teja, gimana? Boleh diulang pertanyaan Mas Anung? Gini sih Mas Teja, intinya tuh gimana sih menurut Mas Teja dampak ekspansi lahan pasar ini terhadap kinerja bisnis UMKM Mondasari Bakery? Oh, dampaknya ya Mas Iya. Anung. Dampak yang diinginkan apa yang dampak yang tidak diinginkan Mas Anung? Dampak yang diinginkan sih Mas Teja lebih ke dampak positifnya. Positifnya. Ya, kalau dampak positifnya balik ke tadi ya, mungkin orang lebih mengenal dari UMKM Mondasari tersebut. Orang yang tadinya kan ada tuh kayak misalkan orang-orang Shopee nanya, Mas bisa dikirim ke sini nggak? Tapi aksesnya itu lebih mahal kan kalau misalkan dari Mondasari kan di cabangnya kan toko utamanya itu di Jakarta Barat. Iya. Dia ada customer dari Pluit misalkan. Iya. Tentu kan aksesnya lebih susah dan lebih mahal kalau misalkan pakai platform. Iya. Nah itu ekspansi pasar itu mungkin salah satu solusi yang bisa menggerakkan customer itu bisa meraih apa yang diinginkan oleh Mondasari Bakery. Jadi Oh. apa jangkauan yang lebih luas gitu ya Nah Mas Teja. itu dia. Benar, Mas Abel. Nah, ya berarti dengan Mondasari membuka ekspansi lahan pasar nih yang sekarang ada di Kemayoran, jadi orang yang di Pluit itu nggak muluk-muluk kayak apa ya, bayar ongkos kirimnya itu lebih double lagi gitu ya Mas Teja. Jadi Mahal. iya. Belum kalau misalkan dia orang-orang Priok atau orang Pluit mau datang ke Mondasari Bakery kan, oh ini toko Mondasari Bakery yang mana sih? Iya. Nah mungkin lebih ke brand image atau brand awareness-nya ditingkatkan gitu. Jadi tujuan ekspansi dari Mondasari ini mendekatkan wilayah tersebut ke calon konsumen baru gitu Mas Teja. Nice gitu Mas Abel. Oke Mas Teja, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas Teja nih ya. Pembelajaran apa sih yang bisa Mas Teja bagikan? Pembelajaran ya Mas Anung. Iya, dari pengalaman melakukan ekspansi pasar nih Mas Teja. Pembelajaran kalau misalkan melakukan ekspansi pasar, sebenarnya intinya kayak gini Mas Anung. Mungkin bisa kayak Mas Abel juga kan punya usaha dari barang-barang sama yang dipunyai oleh Abel. Misalkan Mas Anung juga mempunyai warung yang Iya. dikelola oleh Mas Anung. Iya. Itu saya juga kayak mengambil kesimpulan kayak kita seharusnya never try, never fail. Kalau kita kita pernah melakukan suatu gebrakan atau kita belum pernah merasakan suatu kegagalan atau kita belum pernah melakukan sesuatu yang menurut kita ragu-ragu nih,
Kan kayak misalkan ekspansi pasar nih, kira-kira, aduh, kepanjangan lagi ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, Mas Teja. Iya. Santai aja Mas Teja. Gue kepanjangan ya. Iya. Iya, jadi kita harus mencoba apa yang belum kita coba. Kita harus melakukan apa yang kira itu peluang itu menuju kegagalan. Karena kesuksesan yang diraih itu tidak luput dari kegagalan yang kita lalui. Mungkin gitu Mas Anung, Mas Abel. Oke, yang saya tangkap sih dari Mas Teja tuh untuk pengalamannya itu jangan pantang menyerah ya Mas Teja ya. Walaupun Mondasari ini kan pernah ada yang namanya COVID ya. COVID apalagi pas COVID itu kan pasti bingung nih kan penjualannya kayak gimana kan. Terus masa iya kita harus berhenti stagnan, betul. Pasti Mas Teja juga bangkit dan Mas Teja melakukan baru. Iya. Pada kegagalan tersebut. Iya. Mungkin itu yang diharapkan kita ya, bukan saya juga sebagai owner Mondasari Bakery. Kita ya, semua bisnis Iya. kayak gitu kan. Pasti ada naik dan turunnya Mas Teja. Tapi yang harus ditekankan adalah kita harus tetap sustain gitu loh. Jangan pernah merasa putus asa kalau misalkan kita terjadi kegagalan dalam hidup kita. Justru kegagalan itu satu langkah awal menuju ke kesuksesan. Oke Mas Teja. Gitu Mas Anung. Wah keren juga nih Mas Abel ya. Atas wawancara Mas Teja nih di Mondasari Bakery. Sebelumnya kita terima kasih sudah diperbolehkan untuk mewawancarai Mas Teja. Mungkin segitu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 meminta maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.